Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lagi ya lebih dalam mengenai pada pelajaran TPAD ya, matkul TPAD yaitu teknik ukuran data dan analisis ya. Nah, di TPAD ini kemarin kita sudah membahas mengenai alat ukur ya. Jadi ada alat ukur yang manual, kemudian ada yang analog gitu kan ya. Sama aja sih sebenarnya. Yang analog atau yang digital itu kita sudah belajar. Kemarin juga kita sudah belajar mengenai apa yang isi di dalam sebuah ohmmeter atau istilahnya voltmeter atau mungkin multimeter analog ya. Akan tapi kita juga membahas mengenai sedikit-sedikit tentang voltmeter DC, habis itu ohmmeter DC, dan juga kita belajar mengenai moving coil atau istilahnya komponen-komponen yang ada di dalam alat ukur ya. Jadi bukan hanya komponen saja, tapi cara kerjanya itu bagaimana dan sebagainya. Nah sekarang kita akan belajar mengenai lebih lanjut ya. Kita akan mempelajari mengenai lebih lanjut karena kemarin kita sudah membahas mengenai voltmeter yang DC, maka sekarang kita akan belajar mengenai voltmeter yang AC gitu. Oke. Nah, mana ya? Oke. Sini kita akan belajar lebih dalam ya mengenai yang pertama itu adalah voltmeter AC, kemudian yang kedua itu adalah ohmmeter, dan yang ketiga itu adalah multimeter. Nah, seperti yang kita ingat bahwa di dalam alat-alat ukur tersebut itu ada yang namanya kumparan gitu ya, seperti namanya moving coil. Nah coil itu tadi kan namanya kumparan, itu moving coil adalah kumparan. Kemudian cara kinerja dari bukan moving coil ya, tapi kayak elektrodinamis dan lain sebagainya, itu semuanya memakai kumparan gitu. Nah jadi kumparan putar ini hanya menampilkan nilai kata-kata yang diukur gitu. Contoh, nah misal dapati segini gitu kan ya. Nah ada 5, jadi kemudian hasilnya nanti akan dikata-kata di kumparan ini. Nah jadi untuk mengatasi masalah pengukuran pada arus bolak-balik, maka digunakan apa? Rangkaian penyarah yang akan mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Nah rangkaian penyarah ini tidak ada sangkut pautnya ya pada pelajaran elektronika, yang yaitu kita belajar mengenai dioda. Nah dioda ini adalah sebagai alat atau kunci utama dalam istilahnya rangkaian penyarah gitu. Nah kemudian alat ini umumnya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada elektrodinamometer atau besi putar. Nah jadi ini alat ini lebih sensitif gitu ya dibandingkan moving iron atau elektrodinamometer gitu. Sedangkan elektrodinamometer kita sudah pelajari ya kan ya, kemarin itu seperti apa caranya juga kita sudah pelajari kayak gimana. Nah jadi di sini adalah gambarnya gitu kan ya. Nah kemudian tidak lupa bahwasanya dalam elektronika atau mungkin dalam hal yang lain itu bukan hal yang lain ya, kita kalau pelajari mengenai penyarah itu pasti yang akan mengenal mengenai gelombang sinus gitu, karena yang kita pelajari pada praktikum atau mata kuliah itu tidak jauh dengan gelombang sinus. Nah jadi ada harga-harga pada gelombang sinus. Yang pertama adalah harga maksimum, yaitu harga puncak, yang merupakan harga maksimum dari amplitudo arus bolak-balik dengan notasi IM. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu banyaknya gelombang ya dalam 1 detik gitu, beda sama frekuensi. Nah lanjut di sini harga kata-kata, kemudian yang kedua ada harga rata-rata, jadi dikata-katakan tadi. Kemudian yang ketiga ada harga efektif, ini sebenarnya ada di dioda juga 0,7 ya, atau istilahnya per alat elektronika itu ada tegangannya masing-masing gitu, ada harga efektifnya masing-masing gitu. Setahu saya kok sebenarnya emang ini saling terkait ya. Kalau misal dioda itu sekitar 0,7, kalau dioda berbahan germanium itu sekitar 0,3 volt. Nah di sini juga ada faktornya apa aja. Nah di sini ada faktor bentuk, jadi rumusnya ada seperti ini. Kemudian ada faktor puncak, rumusnya ada seperti ini.
Dan apabila kalau semisal gelombangnya arus bolak-balik sinus ya, maka faktor bentuknya itu seperti ini rumusnya, dan faktor puncaknya itu rumusnya seperti ini. Jadi berbeda ya. Ini kalau yang nggak ada sinusnya, ini kalau ada sinusnya. Nah di sini angka pada papan skala. Jadi karena ini sia kumparan putar, arus akan menunjukkan suatu defleksi mantap yang sebanding dengan nilai arus kata-kata. Oke, jadi kan kemarin kita setelah pelajari istilahnya cara kinerjanya itu bagaimana ya. Jadi ada yang digerakkan menggunakan besi, ada yang digerakkan menggunakan kumparan, dan masih banyak lagi ya. Bahkan ada yang digerakkan menggunakan hukum Maxwell, ada yang digerakkan menggunakan hukum Lorentz, dan masih banyak lagi ya. Nah, kok Maxwell? Apa kemarin? Ya, Faraday, sorry. Nah kemarin karena kita sudah belajar mengenai itu, kita juga menyinggung mengenai momen inersia dalam istilahnya papannya skala ini berputar gitu. Nah jadi papan ini akan menunjukkan ketika arusnya itu masuk gitu, ada arusnya gitu. Nah ternyata itu berdasarkan nilai arus kata-katanya yang masuk. Karena kan kok semisal kita ketahui bahwasanya arus ini nggak langsung nggak langsung 5 itu enggak gitu, dia berurutan ya. Nah jadi berurutan ini nanti diambil kata-katanya gitu, jarum ini yang menunjukkan kata-katanya. Nah karena arus dan tegangan bolak-balik biasanya dilakukan dalam nilai RMS, maka nilai skala alat ukur dikalibrasi dengan nilai RMS gelombang sinus gitu. Dan ini ada dikoreksi dengan faktor bentuk gelombang sinus, sehingga voltmeter AC biasanya hanya untuk mengukurkan gelombang sinus. Sama voltmeter AC yang bisa untuk gelombang apa saja disebut S meter gitu. Jadi istilahnya ketika sudah dimasukin angkanya di voltmeter AC, maka dari voltmeter AC ini kata-kata itu menunjukkan gelombang sinus gitu. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam osiloskop ya, karena memang kalau kita ingat lagi bahwasanya ini kan pakai rangkaian pengarah ya. Nah jadi keluarnya itu. Dan di sini ada keterangan alat ukur, jadi ada per masing-masing alat ukur itu ada ketelitiannya masing-masing, ada batas toleransinya lah, kesalahannya itu sampai berapa gitu. Kalau semisal ini penyiarah memiliki sifat kapasitif dan cenderung melewatkan frekuensi yang lebih tinggi dengan penurunan kesalahan sebesar 0,5%. Jadi kalau semisal 0,5% adalah koreksi kesalahannya, lebih dari 0,5% atau kurang dari 0,5% itu. Jadi kalau lebih dari itu, maka udah dipastikan pengukurannya salah. Ini juga ketelitian output biasanya memuaskan dalam kondisi operasi normal pada tegangan berapa, dan umumnya adalah dalam order 5%. Nah jadi kalau misalnya memang tidak terlalu detail, itu adalah 5% itu tadi. Ini adalah contoh soalnya. Kemudian lanjut, ini kemudian ada namanya pengukuran tegangan selain sinus. Tadi kan sudah dipelajari bahwasanya ada yang pengukuran tegangan selain sinus ya, kalau nggak salah ya. Nah jadi di sini ada dua tadi kan, yang sinus sama selain sinus gitu. Nah di sini contoh ya, contoh sebenarnya ini bentuknya sinus, sudah ada persegi, segitiga, gergaji, itu sebenarnya sudah dipelajari di elektronika. Tuh. Lanjut kita ke ohmmeter. Ohmmeter ini ada dua tipe, yaitu yang pertama tipe shunt dan yang kedua ada tipe seri. Shunt atau tipe paralel ini adalah ketika baterai itu diparalelkan dengan galvanometer gitu. Kalau yang seri diserikan dengan galvanometer. Nah, apa bedanya? Kalau semisal arus yang masuk itu pasti bakal terbagi gitu antara kanan dan kiri. Dengan seri sama semua dari awal sampai akhir untuk arusnya ya. Tapi tegangan itu bisa jadi beda ya kalau misalnya yang seri gitu. Oke. Di sini tipe shunt seperti ini ya. Lanjut, di sini ada avometer atau multimeter.
Nah, jadi avometer ini kinerjanya atau sama dengan multimeter itu ya. Jadi multimeter sebenarnya namanya multi ya, yaitu banyak. Jadi multi ini alatnya adalah gabungan dari ampere meter, ohm meter sama voltmeter gitu. Sebenarnya ada nanti kalau misalnya di analog ada pilihannya masing-masing gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari materi keempat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.